rekamannya. Jadi simple present fungsi yang pertama adalah menyatakan sesuatu yang terjadi secara rutin ya. Jadi yang terjadi setiap hari, setiap minggu, setiap tahun ya, atau 2 minggu sekali, 3 minggu sekali ya, sebulan sekali. Pokoknya sesuatu yang berulang itu kita menggunakan simple present. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, simple present juga bisa menyatakan fakta ya, fakta yang timeless, yang dari dulu sampai sekarang seperti itu. Misalnya matahari terbit dari timur ya dan tenggelam di barat, itu kan dari dulu sampai sekarang seperti itu ya. Maka untuk mengungkapkan kalimat seperti itu kita menggunakan simple present ya. Wait a minute. Ya, itu fungsi yang kedua. Jadi menyatakan fakta. Fakta tidak hanya fakta yang berupa kebenaran umum ya. Bisa juga umpamanya kamu ingin menyatakan bahwa saya berasal dari Solo umpamanya, atau saya berasal dari Kupang, atau Lodo berasal dari Kupang ya. Itu kita menggunakan simple present. Misal contoh lagi Kupang itu berada di NTT ya. Untuk kalimat seperti itu kita juga menggunakan simple present. Terus Jakarta adalah ibu kota Indonesia ya, dan seterusnya. Jadi fakta atau opini itu kita memakai simple present. Misalnya kamu ingin mengatakan bahwa kamu cantik ya, atau kamu ganteng, atau kamu pinter, atau saya pinter, atau dia pinter, atau Lodo anak yang rajin. Nah, itu fakta-fakta itu kan atau opini itu kita menggunakan simple present dalam kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Nah, berikut ini ada 11 kalimat dalam bahasa Indonesia yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris kita harus menggunakan simple present ya. Jadi yang ada di kepala kita, ide yang ada di kepala kita itu kan pertama kali dalam bahasa Indonesia ya, sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan konsep tenses ini tidak ada dalam bahasa Indonesia ya. Sehingga kadang-kadang kita harus memutuskan tenses yang kita gunakan itu apa ya. Tenses yang kita gunakan itu apakah pakai simple present atau simple past tense atau present continuous ya, dan seterusnya. Baik, sekarang kita terjemahkan bersama-sama yuk 11 kalimat dalam simple present ini ke dalam bahasa Inggris ya. Ini kan kalimatnya masih dalam bahasa Indonesia ya. Sekarang kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oke. Andi dan Ari bekerja di tempat yang sama. Coba diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan menggunakan simple present. Jadinya bagaimana? Andi and Ari work in. Andi and Ari work in. And work. Andi and Ari work. Work in. At the same place ya. At the same place. Yeah, at the same place. At the same place. Oke, okay? Good. Mengapa worknya tidak pakai S? Karena bekerja pada satu tempat yang sama. No, bukan kayak gitu. Dua orang, lebih dari satu orang. Lebih dari satu ya, makanya dia tidak pakai S ya. Andi and Ari work at the same place. Oke, okay? Karena subjeknya lebih dari satu, maka worknya tidak pakai S ya. Oke, okay, sekarang ini kalimat tanya. Apakah Rita suka musik pop? Coba diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Aren Rita. No. We are. Kan sudah diajarin juga bikin kalimat tanya juga kan dalam simple present. Apakah Rita suka musik pop? Saya bantu ya. Yes. Rita pakainya do atau das? Das. Das ya. Das.
Does Rita? Does Rita like pop Kita music? like musik. Ya. Does Rita like pop Music. music ya? Music. Oke. Nah, kalau ya bagaimana? Kalau tidak bagaimana jawabannya? Kalau ya dia suka musik pop. Atau kalau tidak dia tidak suka musik pop. Cara menjawabnya bagaimana? Does Yes, he like. No, bukan yes he likes, tapi yes. Yes, he do. Yes she. Yes, he does. Yes she does. Ya. He Yes does. she does. Oke. Yes she does. Kalau tidak, dia tidak suka musik pop. Bagaimana? Doesn't No. She doesn't. No, she does. No she. No, she does. No Doesn't. she doesn't. Ya. No Ya. she doesn't. Ya. Jadi does Rita like pop music? Yes she does. Ya kalau dia suka. Atau no she doesn't. Kalau dia tidak suka musik pop. Oke. Berikutnya. Rita adalah anak perempuan Pak Jarot. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Rini is. Oh, Rini ya, bukan Rita. Ya. Really. Rini is Mr. Jarot. Mr. Jarot. Anak perempuan apa bahasa Inggrisnya? Daughter ya, daughter. Jadi Rini is Mr. Jarot's daughter. Ya, Rini adalah anaknya Pak Jarot. Oke, Rini is Mr. Jarot's daughter. Oke. Berikutnya. Pak Rahmat tidak makan daging karena beliau adalah seorang vegetarian. I'm a vegetarian. I've been a vegetarian for the past 8 years ya. Saya sudah jadi vegetarian itu sejak 8 tahun, sejak tahun 2013. Oh, sudah ya, betul ya. 20 sekarang 2022. Hampir 9 tahun ya. Hampir 9 tahun. Jadi saya jadi vegetarian itu hampir 9 tahun. Nah, sekarang kalau kalimatnya seperti ini, Pak Rahmat tidak makan daging karena beliau adalah seorang vegetarian, bagaimana? Dihidupkan dulu kalau pengen ngomong. Mr. Mr. Rahmat. Rahman Apa? doesn't Doesn't eat eat meat? Mm-mm. because Because he He is vegetarian. Yeah. A vegetarian ya. Mr. Rahmat doesn't eat meat because he is a vegetarian. Okay? Very good. Next. Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Bandung. Bandung is Jauh. Apa? Bandung ibu kota. Ibu kota apa bahasa Inggrisnya? Kota bahasa Inggris. The capital. capital The capital city of was Java. West Java ya. Bandung is the capital city of West Java ya. Bandung is the capital city of West Java. Oke. Sekarang kalau yang ini. Apakah Surabaya berada di Jawa Timur? Oke, coba dirubah ke bahasa Inggris. Apakah Surabaya berada di? Ya, gimana tadi? Das Surabaya. Enggak, bukan das, tapi apa yang tadi? Is. Ya, is ya. Is. Is Surabaya in East Java, pinter ya. Is Surabaya in East Java, ya. Ya, kalau das itu untuk kata kerja ya. Karena like ini kan kata kerja, tapi kalau in East Java ini bukan kata kerja, ini kata keterangan tempat ya. Adverb of place. Jadi dia pakai to be. Is MR ya. Is Surabaya in East Java? Jawabannya apa? Yes atau no? Apakah Surabaya berada di Jawa Timur? Yes, sir. Iya kan? Betul ya? Surabaya di Jawa Timur ya. Oke, jawabannya apa berarti? Ya. Yes? Iya.
Yes apa? It, It is. Ya, yes Yes. it is ya, atau yes it is ya. Yes it is. Oke, begitu cara menjawabnya ya. Is Surabaya in Java? Yes it is. Oke, good. Oke, dari tadi kan pertanyaannya adalah pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak ya, atau yes no question. Nah sekarang nomor 7 ini adalah pertanyaan yang jawabannya bukan ya atau tidak, tapi harus dijawab dengan informasi. Ya, misalnya kamu tinggal di mana, kamu kan tidak bisa menjawab ya atau tidak seperti itu kan. Tapi kamu harus menjawabnya dengan informasi. Saya tinggal di Kupang atau saya tinggal di rumah pacar saya. Ya, itu pokoknya harus dijawab dengan informasi, tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak. Nah, pertanyaan nomor 7 ini adalah salah satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak ya. Oke, sekarang kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris. Di mana Ardiansyah dan keluarga sering menghabiskan waktu di akhir pekan. Bahasa Inggrisnya gimana? Where, oke, where dulu ya. Where are they? Bukan where are. Family. Menghabiskan itu kan kata kerja, jadi pakainya do atau does ya. Menghabiskan waktu itu kan kata kerja. Jadi dia pakainya do atau does. Nah, sekarang kalau Ardiansyah dan keluarga pakainya do atau does? Do ya, oke, do. Where do Ardiansyah and family Pinter. Where do Ardiansyah And family. and family On spend their time There. di akhir pekan at the Weekend. weekends ya, at the weekends. Oke, jadi kadang-kadang preposisinya untuk weekend itu bisa pakai at kalau dia Inggris, British English. Kalau American English dia pakai on ya, on the weekend. Ya, jadi perbedaannya itu ya. Jadi ada versinya British orang Inggris dan versinya American orang Amerika. Ya. Tapi kita pakai yang British saja ya. Magetan adalah kota. Oh, ini harus dijawab ini ya. Ini kan pertanyaan ya. Pertanyaan harus dijawab. Where do Ardiansyah and family spend their time at the weekends? Jawabannya bagaimana? Kalau jawaban lengkapnya bagaimana? They are spend. Ya, they spend their time Their time. di mana? Di mana? Kan pertanyaannya di mana? Berarti kamu sebutkan di mana? They spend their time di mana? Apakah di rumah, apakah di pantai, apakah di mall? At di Kupang sih. At the beach. At the beach, ya, at the beach, ya, they spend their time at the beach at the weekends, ya, at the weekend. Itu kalau jawaban lengkapnya ya. Kalau jawaban singkatnya cukup at the beach gitu ya, at the beach, ya. Itu jawaban singkatnya. Karena kan jarang sekali kalau kalian ditanya mau kemana, itu kalian akan sangat jarang menjawabnya dengan saya mau pergi ke mall, jarang ya. Kalian biasanya akan langsung menyebut oh ke mall, gitu saja kan? Ya. Ya. Tapi kita juga harus tahu cara menjawabnya dengan lengkap ya. Cara menjawabnya dengan lengkap kita juga harus tahu. Oke. Oke, ini jawabannya ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan harus dijawab ya. Jangan seperti kalian yang tidak pernah menjawab chatting di WhatsApp ya. Kamu cuekin saja, jangan. Setiap pertanyaan harus dijawab. Mail itu sih. Diam-diam di situ. Baik, berikutnya. Magetan adalah kota di Jawa Timur yang terdekat dengan Solo. Oke, bahasa Inggrisnya bagaimana? Yuk, coba yuk. Magetan is a city in East Java. Yeah, that is closest to Solo. Yeah, that is closest to Solo. Ya, bisa nearest, bisa closest ya. Closest itu dekat, nearest juga dekat ya. Jadi closest di sini bisa diganti nearest ya. Artinya sama. Artinya paling dekat ya. Closest, nearest. Oke. Berikutnya. Randi suka musik rock tetapi juga menikmati musik dangdut. Randi itu like Randy likes rock music. Randi likes
likes rock music, Rock music, but but also also but also enjoys dangdut musik. enjoys dangdut music ya, dangdut music. Oke, teman-teman, mengapa like-nya di sini pakai S? satu orang saja. Satu orang saja ya, Randi ya, karena subjeknya satu orang. Ya, jadi Randi likes rock music, but also enjoys dangdut music. Ya, oke, good. Sekarang nomor 10. Naik apa Dewi ke kampus setiap hari? Oke, bahasa Inggrisnya bagaimana? Naik. Naik apa itu bahasa Inggrisnya apa? Reading what? Dewi. Dia cukup dengan satu kata tanya. Kata tanya itu kan ada what, ada why, ada where, ada when, ada Does which, ada how. Nah, dia pakai kata tanya apa kalau naik apa itu? What? Bukan. What? Bukan. Word. Which? Bukan. How Bukan. do you how do you Bukan. Ini jenggot saya udah banyak. Bukan. does Bukan. Jadi pakai kata how. How? Jadi naik apa itu how ya? How? How. Oke. Naik apa Dewi berarti gimana? How? How do? Oh, kalau Dewi pakainya das apa do? does Das ya. Das. Oke. How does? how Oke. does How does Dewi. Gimana? How does Dewi go to Go to go to campus every day? every day? Ya, every day. Oke. How does Dewi go to campus every day? Jawabannya bagaimana? Kalau jawaban lengkapnya bagaimana? Kan bisa dijawab lengkap, bisa dijawab singkat ya. Go to campus. Ya, berarti she she goes to campus. Umpamanya naik kendaraan umum. Oh, Ya. naik motor. Oke. She goes to campus naik motor berarti she goes to campus by motorcycle ya, motorcycle. Oke. Atau kalau dia naik bis Bus. by bus ya, jadi by bus, oke? By bus. By bus. Kalau naik kendaraan umum by public Public. transport, Transportation. ya, transportation ya. Kalau naik mobil by apa? By car. By car. Oke. Kalau jalan kaki? Kalau jalan kaki apa? Bukan by tapi on foot ya. On foot. Nah, itu kalau jalan kaki ya. Ya, jadi by motorcycle, by bus, by public transportation, by car, on foot ya. Itu jawabannya ya. Jadi pakai by ya. Oke. Right. Ini gimana nih? Ya. Atau kalau seumpama jawaban singkatnya gimana? By bus. Ya, tinggal ini saja jawaban singkatnya yang ini ya. By motorcycle, by bus, by public transportation, by car, on foot ya. On. Ya. Oke. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Jadi boleh pakai jawaban singkat, boleh. Tapi kalian juga harus tahu bagaimana cara menjawabnya dengan lengkap ya. Ya. Oke, good. Sekarang yang ini. Apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur setiap hari? Bahasa Inggrisnya bagaimana? What do Pintar. What do you? After you ever die. After you work. Okay. What do you do after you wake up? Ya. After you wake up boleh ya? After you wake up every morning ya, every morning. Oke. After you wake up-nya ini bisa diganti after waking up ya, seperti ini. Jadi what do you do? What do you do After waking up every morning. Boleh ya? Jadi setelah after itu pakai kata kerja ing ya. What do you do after waking up every morning? Nah, sekarang harus dijawab dong, kan pertanyaan ya kan? Kalian kalau ditanya nggak dijawab aja marah kan? Ya, jadi fungsi kita belajar bahasa itu sebenarnya
untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa bertanya, dan untuk bisa menjawab ya. Oke, sekarang kalau ditanya begini, bagaimana jawabannya? Apa yang kamu lakukan setiap bangun tidur? What do you do after waking up every morning? Weekend. I'm praying. Oh, I pray. Oke, boleh. I pray after waking up I pray after week. every morning. Boleh. Apa lagi? Breakfast. Drinking Oke, water. I have breakfast. Boleh. Jadi bangun tidur langsung sarapan. I have breakfast after waking up. In the bed. After waking up. After waking up every morning. Ya. Make Apa lagi? Apa yang kamu lakukan? Water. Apa? making Drinking water. Making I drink water. Ya, I drink water. I drink some water bed. after waking up every morning. Atau yang tadi apa? Making the bed. Ya, I make bed. Ya, I make bed after drink waking alcohol. up Waking every morning. Ya. I'm Apa lagi? jogging. Langsung I kiss my wife. Istrinya siapa kamu tium? Istri tetangga. Istri tetangga. Yes, Oh, I kiss my wife after waking, boleh ya. Iya. Emang istrinya mau dicium bangun tidur? Kan harus. kan masih masih bau after waking up every morning ya. Ya, it's okay. Ini pilihan jawabannya. Sebenarnya tidak penting, yang penting adalah bentuknya ya. Form rumusnya. Jadi I pray after waking, I have breakfast after waking, I drink, I make bed, I kiss my wife. Ini semuanya kan dalam bentuk simple present ya. Jadi kata kerja pertama semua ini ya. Ya. Nah, jadi tidak ada I'm making, tadi kan making bed ya, making the bed, nah tidak, tapi semuanya pakai kata kerja pertama. Itu yang terpenting sebenarnya ya, rumusnya ini. Oke. Ini contoh ini akan saya kirimkan ke WA grup kalian. Ya, Pak. Ya, yang 27 sudah ada ya, saya sudah dimasukkan ke grupnya. Ya, Pak. Ya. Oke. Baik. Nah, sekarang tugas kalian adalah ini. Oke, bentar ya. Oke, tugas kalian adalah menerjemahkan ke-15 kalimat ini ke dalam bahasa Inggris dengan menggunakan simple present yang sudah saya contohkan tadi ya. Kan tadi kita sudah menerjemahkan kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ini pakai simple present. Nah, sekarang tugas kalian adalah menerjemahkan kalimat-kalimat ini ke dalam bahasa Inggris dengan menggunakan simple present. Oke? Dan kalau dia kalimat tanya, maka harus diberi jawaban ya. Diberi jawaban. Oke. Kalau di mana ayahmu bekerja nanti juga harus diberi jawaban. Jawabannya pakai jawaban lengkap ya. Jawabannya pakai jawaban lengkap seperti yang nomor 10 dan nomor 11 ini. Jadi dijawab lengkap. I pray after waking up every morning. Tidak hanya I pray begitu saja. Begitu juga ketika pertanyaannya how does Dewi go to campus every day? Kamu jawab lengkap. She goes to campus by motorcycle. Ya. Kalau dia pertanyaannya yang membutuhkan informasi ya. Kalau pertanyaannya seperti nomor 2 ya. Apakah Rita suka nasi goreng? Ini kan pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Ya. Nanti dijawab dengan cara seperti nomor 6 dan nomor 2 ya. Ya, jadi jawabannya ya atau tidak ya. Jadi diberi pilihan jawabannya ada 2 ya. Oke. Jadi seperti itu, dan nanti kalau dia bukan pertanyaan tidak perlu dijawab ya. Kalau bukan pertanyaan seperti nomor berapa ini? Seperti nomor 8, seperti nomor 9, ini kan bukan pertanyaan ya. Nah, jenis-jenis kalimat seperti itu tidak perlu dijawab. Oke? Nah, nanti kalau sudah kamu kirimkan kepada saya. Nanti saya akan cek. Kalau sudah betul semua,
maka kamu akan saya izinkan untuk upload. Jadi jangan upload sebelum saya izinkan, oke? Ya, Ustaz. Nanti saya akan tulis yang boleh upload itu di grup namanya, ya. Nah, nanti kalau belum betul semua, nanti akan saya beritahu yang salah nomor berapa. Umpamanya yang salah nomor 3, kalimat pertanyaannya salah. Jadi terjemahan pertanyaannya salah, itu kamu ubah dulu. Atau pertanyaannya sudah betul, jawabannya yang masih salah, maka saya akan beritahu. Oh, jawaban nomor 3 itu, jawaban nomor 4 itu masih salah, misalnya, ya. Apa ibu kota Indonesia? Umpamanya kamu jawabannya tensesnya atau rumusnya salah, maka saya akan beritahu kalian bahwa itu masih salah, tolong diperbaiki. Ya, jadi yang diperbaiki hanya yang salah saja, jangan semua. Bisa di tip X, bisa dicoret, nanti langsung dikirim lagi ke saya. Pak, ini sudah saya perbaiki yang salah. Ya, jadi tidak semuanya harus kamu ganti, tetapi hanya yang salah saja yang kamu ganti. Misalnya nomor yang salah ada 3 atau 4, nomor itu saja yang kemudian kamu foto lagi, kamu bilang, Pak, ini pembetulannya apakah masih salah atau apakah sudah betul. Kalau saya bilang saya lihat sudah betul, oke, saya silakan upload, nanti nama kamu akan saya sebutkan di grup. Oke. Dan kalau sudah upload, mestinya sudah tahu ya, nanti akan ada buktinya itu ya. Nah, buktinya itu di screenshot dan dikirimkan di grup, terus di bawahnya diberi nama. Ya. Yep. Ya, jadi jangan sampai mengulang kembali kesalahan yang seperti kemarin, teman-teman angkatan 27 ya, terutama. Nah, karena kita belajar pay attention ya, belajar memperhatikan, karena pekerjaan kalian itu menuntut kalian untuk pay attention ya, untuk memperhatikan. Memperhatikan instruksi, memperhatikan peraturan, memperhatikan regulation ya. Nah, itu jadi kemampuan itu diasah sejak dari sekarang ya, sejak dari kalian menempuh pendidikan itu. Baik ya, ini saya copy paste, saya kirimkan di grup. Jadi ditulis dulu pertanyaannya yang 15 itu bahasa Indonesianya, kemudian di bawahnya baru kalian tulis terjemahannya. Oke? Is there any question? Ada pertanyaan, teman-teman? Sebelum kalian Permisi. Iya. Bagaimana? Pak, biar saya tambahkan, saya jelaskan ulang ke mereka mengenai tugasnya, Pak. Boleh. Miss Eka, silakan Miss Eka. Oke guys, jadi ini nanti kalau aturan dari Pak Rahmat itu nanti kirim tugasnya ke Pak Rahmat. Pak Rahmat nanti cek dulu, Pak suruh kalian upload, baru upload ya guys, supaya jangan ada dusta di antara kalian. Yes, Miss. Yes, Miss. Yes, Miss. Jadi nanti kirim ke Pak dulu, Pak cek dulu, Pak bilang Pak oke, baru kalian upload. Pak suruh kalian upload, baru kalian upload. Mengerti? Ngerti, Miss. Ngerti, Miss. Thank you, Pak. Baik, ya. Sudah jelas ya, teman-teman ya? Jelas. Sekarang gimana? Kalian mau zoom out dulu atau jadi begini, kalau nanti kalian sudah selesai mengerjakan, umpamanya waktunya masih ada, masih jam 11 kurang 15 atau jam 11 kurang 10, nanti kalian boleh masuk lagi, zoom in lagi, nanti sekalian akan saya saya koreksi begitu. Jadi kalian boleh keluar dari Zoom, atau kalau kalian memilih stay ya nggak apa-apa ya. Kalian pilih mana? Pilih keluar dulu atau stay saja? Stay, tetap. Stay saja. Oke, tetap stay saja. Silakan. Yang mau keluar juga boleh. Nanti kalau merasa sudah selesai baru masuk lagi ya. Kalau waktunya masih ada ya. Oke, good. Good luck. Thank you. You're welcome. Fighting, brother. They're fighting. Happy birthday Om Dodi. Happy birthday, Kakak